Oke, halo Sobat Pangan dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast B2SA, beragam, bergizi seimbang, dan aman. Bersama saya Diajeng Rohma di YouTube channel Badan Pangan Nasional. Saatnya bicara pangan, ayo wujudkan pangan kuat, Indonesia berdaulat. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sudah berkecimpung lama di dunia pergizian tentunya. Karena kita flashback nih ya, di beberapa episode sebelumnya kita bicara tentang pangan yang aman, kita juga bicara tentang pangan lokal, lalu kita juga bicara tentang gizi di dalam suatu bahan pangan. Nah, sekarang nih kita mau mix tuh itu semua. Kita mix, kita akan bawa tema kali ini tentang pangan aman dan bergizi untuk Gen Z. Pasti di sini teman-teman Sobat Pangan tahu tuh apa sih Gen Z, apa sih itu generasi milenial, apa sih itu generasi baby boomers. Kita khusus untuk mengupas di sini tentang Gen Z. Kita kedatangan tamu yakni Ibu Dr. Rina Agustina, Magister Gizi dari Departemen Ilmu Gizi dan Human Nutrition Research Center IMERI FKUI. Halo dokter. Halo Mbak Ajeng. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Iya. Terima kasih sudah diundang. Iya, sama-sama dokter. Pagi ini terlihat cerah, terlihat cantik. Terima kasih sekali, sama juga Mbak Ajeng juga demikian. Sehat ya dok? Ya, kita harus selalu semangat ya. Oh, saya siap. Kita harus selalu semangat nih dok. Betul. Terutama untuk menciptakan pangan kuat Indonesia berdaulat. Iya, dan bisa menjadi role model untuk generasi Z kita kan. Oh iya, nah itu dokter, kita langsung saja nih ya dok, Iya. terkait dengan Gen Z yang tadi dok. Oke. Sebelum kita ke Gen Z, kita selalu mengupas nih dok tentang pangan yang aman. Betul. Lalu kita Ya. juga pernah nih mengupas tentang gizi nih dokter. Sejujurnya ya. kalau di episode sebelumnya ada seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya apa sih dok kaitan antara makanan yang bergizi dengan pangan yang aman nih gitu? Boleh diceritakan Iya. sedikit dok? Oke, terima kasih Mbak Ajeng, pertanyaannya sangat penting sekali. Oke. Pada dasarnya memperoleh makanan yang cukup ya, bergizi dan aman itu menjadi hak asasi setiap manusia. Oke. Ya, termasuk juga generasi Z ya. Nah, hubungannya sangat kuat sekali antara gizi dan keamanan pangan. Misalnya kita ambil contoh bahwa kalau seorang yang akan optimal kesehatannya, dia harus bebas dari berbagai macam penyakit-penyakit bawaan makanan. Oke. Ya, contohnya kita sering sebut sebagai foodborne disease gitu ya. Contohnya adalah makanan-makanan yang terkontaminasi dengan bisa biologis, bisa kimiawi, dan juga bisa secara fisik gitu ya. Jadi itu hubungannya sangat erat. Pertama, kalau untuk optimal kita kan harus bisa menyerap makanan zat gizi dari makanan itu zat gizinya ya yang harus serap ya. Tapi ketika foodborne disease tadi atau bakteri-bakteri, kuman-kuman yang mempengaruhi tadi masuk ke dalam tubuh, dia akan menghalangi penyerapan daripada zat gizi yang penting. Jadi bisa saja dia akan menyebabkan terjadinya berbagai macam masalah defisiensi ya zat gizi ya. Misalnya protein ya. Protein itu penting sekali untuk tubuh seorang generasi Z terutama. Itu bisa saja berkurang karena kalau dia mengalami cemaran, kemudian dia mengalami diare, dia bisa apalagi kalau terjadi terus-terusan bisa kehilangan protein itu ya. Protein disebut protein losing enteropathy gitu ya. Bisa terjadi stunting, bisa terjadi permasalahan-permasalahan lainnya. Samping itu kalau sudah proteinnya berkurang, pasti zat gizi yang lain juga berkurang seperti zinc ya, zat besi, vitamin A dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain penyerapannya juga bermasalah, tentunya juga bermasalah dalam konteks penyakit ini bisa menyebabkan, kalau terus-terusan terjadi, bisa menyebabkan apa yang disebut dengan peradangan usus, inflamasi usus ya. Dan kalau peradangan usus ini terjadi, dia akan masuk ya ke dalam tidak hanya di saluran usus, tapi juga dia masuk ke dalamnya, itu bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan yang kronis gitu ya. Inflamasi kronis ini banyak ya. Jadi ada juga ya orang yang tidak mengalami diare tapi tidak bermanifestasi dari penyakit, tapi kuman di dalamnya banyak yang tidak baik, itu menyebabkan apa yang disebut dengan environment enteropathy disruption.
Environmental Enteropathy Disruption, EED. Nah ini Oh, penyakit yang tersembunyi loh gitu ya, Oke. dan ini seringkali menimbulkan kita sebut sebagai hidden malnutrition ya. Jadi Hidden malnutrition. ya atau hidden hunger juga bisa menyebabkan berbagai macam zat-zat besi, zat-zat gizi yang penting itu hilang. Gitu. Maaf dokter, berarti pangan aman ini juga penting untuk kayak stunting atau defisiensi tadi ya? Iya, Karena ternyata mengganggu penyerapan, lalu memberikan peradangan tadi ya dok? ya, dan menimbulkan juga perubahan metabolik ya, perubahan metabolik. metabolisme tubuh kita juga bisa berkurang. Ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronik, sangat tergantung dari jenis cemaran yang masuk dalam tubuh. Contohnya metabolik yang berubah itu gimana sih dok? Ya, Mungkin pertama teman-teman kalau yang gampang aja ya, kalau seorang mengalami diare, dia pasti akan ada 4 hal yang terganggu di dalam tubuhnya. Pertama adalah dia akan mengalami apa yang disebut dengan kehilangan gizi yang langsung gitu ya. Kehilangan gizi yang gak langsung itu biasanya nanti zat-zat besi yang saya sebutkan zat protein dan zat gizi mikro itu hilang karena diarenya gitu ya. Yang kedua, dia asupan makanannya juga berkurang. Kalau orang sedang mengalami masalah penyakit, dia asupannya kurang padahal kebutuhan dia lebih banyak pada saat itu. Sehingga di sini asupan yang kurang kan menimbulkan juga ketidakenakan dalam tubuhnya gitu ya, tidak seimbang elektrolit, dia bisa mual, muntah gitu. Tadi kan penyerapan sudah jelas ya juga menimbulkan masalah. Nah, di penyerapan ini tentunya itulah proses metabolisme bisa terganggu gitu. Karena di sana bisa pertumbuhan bakteri kuman yang jelek ini, yang kurang baik ini bertambah terus dan dia akan menyebabkan terjadinya macam-macam. Bisa terganggunya fermentasi gula yang penting dalam tubuh, atau komposisi bakteri dalam tubuhnya jadi tidak seimbang, atau kita sebut dengan disbiosis, atau bisa pembentukan misalnya penyerapan lemak itu tidak baik sehingga kan kita ada namanya pembentukan misel gitu ya. Pembentukan miselnya tidak baik sehingga nanti lemak akan turun, berbau biasanya gitu ya. Kemudian juga metabolisme ini terjadi anabolisme dan katabolisme, pemecahan dan juga sintesis, karena pada saat orang mengalami masalah-masalah foodborne disease ini, mereka ada fase yang namanya sebut fase pre-febrile atau fase sebelum dia mengalami demam gitu ya. Nah, itu biasanya tubuh membutuhkan lebih banyak sehingga dilakukan proses pemecahan pemecahan dan juga proses sintesis yang diperlukan. Nah, itu metabolisme sudah terjadi. Tapi ada penyakit-penyakit juga menyebabkan tadi yang saya sebutkan peradangan ya, yang akhirnya akan bahkan peradangannya bisa yang akut seperti misalnya alpha-toksin itu ya. Itu kan sangat berpengaruh sekali, banyak studi yang menunjukkan ke arah gangguan pada hati misalnya. Nah, menimbulkan kanker hati misalnya gitu. Toksoplasma ya itu kan semua penyakit-penyakit foodborne sebenarnya yang muncul dari higien dan sanitasi yang tidak baik gitu ya. Dan mungkin pas makan tidak cuci tangan, kemudian pada makanan segar misalnya salad gitu ya, dia tidak cuci tangan, kemudian saladnya terkontaminasi dengan kotoran-kotoran kucing misalnya, bisa menimbulkan toksoplasma misalnya, dan itu bisa menyebabkan masalah di mata, masalah di peradangan kaki dan lain sebagainya. Kalau untuk ibu hamil ada juga yang bisa menyebabkan malah sampai keguguran gitu ya. Serius dok? Iya gitu. Jadi penting banget ya. Iya, penting sekali. Jadi bukan hal yang nggak hanya sekedar diare gitu. Jadi bisa masalah yang akut, bisa masalahnya juga kronis gitu. Nah, kalau tadi hubungan dengan stunting, iya dok. Ya, kalau anak di negara-negara low middle income countries ya, negara miskin atau yang berpendapatan sedang, menengah dan sedang, itu anak yang mengalami paparan cemaran itu tidak hanya terjadi sekali. Dia terjadinya berulang kali gitu. Jadi patogen yang masuk dalam tubuhnya itu berulang-ulang kali. Nah, kalau berulang kali terus-terusan terjadi vicious cycle, itu akan mengganggu tadi ya absorpsi dan sebagainya, tentunya akan menyebabkan malnutrisi dan juga imunitas tubuhnya. Jadi kekebalan tubuhnya untuk terhadap infeksi berikutnya juga berkurang, makanya terus-terusan terjadi gitu. Dan akhirnya menimbulkan nanti stunting. Stunting itu kan masalahnya adalah pada kesediaan makanannya kurang, juga masalah infeksi yang dialami begitu. Dan itu berulang-ulang ya berulang, dok? Ya, berulang-ulang, episodenya nggak hanya sekali tapi berulang. Jadi kalau kita bicara cemaran atau kejadian foodborne patogen disease itu tidak hanya masalah
kalau kita sering lihat kan misalnya keracunan makanan. Nah, itu kan masalah yang biasanya pada saat itu ya. Tapi ada yang lebih parah lagi yang terjadi terus-menerus, dan itu bisa terjadi sangat banyak jumlahnya dan prevalensinya di Indonesia dan di negara-negara yang tadi saya sebutkan negara berkembang gitu. Oke. Iya kan tadi kita sempat ngobrol nih ya Dok ya, hubungan kaitannya pangan yang aman dan juga bergizi. Iya. Lah ternyata sangat penting ketika kita makan pangan yang aman nih, tapi tidak bergizi, itu pasti ya istilahnya kayak sayang banget. Tapi ketika kita makanan bergizi tapi tidak aman, ya sama aja dong, nanti Betul, iya. malah terjadi penyakit-penyakit yang mungkin di luar dugaan gitu Iya. ya Dok. Nah, Seharusnya tidak bertentangan sih kalau seharusnya dia tidak bertentangan. bergizi. Iya. Biasanya sangat erat dia juga aman begitu. Iya, karena kan pasti akan dipilih makanan-makanan yang berkualitas gitu ya. Nah, jadi masalah kan kalau generasi Z itu mereka yang sangat terpengaruh dengan apa sih yang disebutkan sosial media, makanan apa gitu, mereka asal beli misalnya, atau juga dari teman-temannya gitu. Iya. Nah, ngomong tentang Gen Z nih Dok. Nah, kalau Gen Z ini, kalau saya ya Dok sebagai orang awam, Gen Z itu Gen Z juga enggak? Kalau saya setelah searching saya bukan Gen Z Dok. Setelah tahun 1990 kan? Setelah 90 Iya, ya Dok. Oh, berarti saya masih Gen Z Dok. Saya kira saya milenial. Iya, milenial itu sebelum tahun 1990. Kalau Gen Z itu 1990 sampai 2010 ya. Iya. Anak saya kebetulan semuanya Gen Z. Gitu ya Dok. Ini kira-kira ada kekhususan nggak Dok? Kenapa anak Gen Z zaman sekarang, atau mungkin di sini teman-teman sobat pangan yang juga Gen Z nih, penting nggak sih tahu pangan yang aman, harus makan makanan yang aman, itu seperti apa? Ya, penting sekali karena memang makanan yang aman itu tidak hanya masalah penyakit saja, mencegah penyakit saja, tapi juga dia bisa nanti mempengaruhi consumer behavior gitu. Jadi artinya memberikan pengaruh juga kepada food industry gitu. Kalau anaknya generasi Z ini memberikan demand-nya ya meningkat untuk makanan aman, pasti akan mempengaruhi juga industri gitu ya, food industry. Kemudian yang kedua juga dia berpengaruh juga pada supply tadi ya, market, dan pada kualitas suatu bangsa, karena tadi kalau makanan terus tercemar dan menimbulkan terjadinya permasalahan penyakit-penyakit foodborne disease, dia mempengaruhi pertumbuhan, tapi juga dia mempengaruhi kecerdasan juga gitu. Serius Dok? Iya. Pertumbuhan dan kecerdasan? Iya, karena kalau misalnya zat-zat gizi yang diperlukan itu karena tadi tidak aman, menjadi tidak terabsorpsi dengan baik, otomatis tidak bisa membantu otak kita ya untuk tumbuh dengan baik dan juga berfungsi dengan baik gitu. Iya. Oke. Padahal generasi Z zaman sekarang itu adalah generasi masa depan ya Dok Iya, ya? betul. Jadi kalau kita Iya. bicara tentang makanan keamanan pada generasi Z, kita bicara tentang human capital, tentang kualitas bangsa, karena apalagi mereka akan menghadapi bonus demografi kan, di mana nanti usia produktif itu lebih besar jumlahnya daripada usia yang non produktif, sehingga memang mereka harus dipersiapkan sekali dan harus aware gitu, harus sadar terhadap tadi cukup ya, bergizi dan aman gitu. Iya. Sebenarnya itu sejalan dokter dengan jargon, salah satu jargon dari Badan Pangan Nasional, yaitu B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Jadi kita tidak memisahkan tuh, tidak mengotak-ngotakkan antara pangan yang beragam, aman, dan juga gizi itu sendiri. Ya, setuju sekali Mbak Ajeng, karena pada prinsipnya kan kalau kita bicara tentang gizi seimbang pada semuanya lah, nggak hanya pada anak, itu adalah esensi utamanya adalah aneka ragam makanan. Jadi tadi kalau disebutkan bervariasi ya, itu sudah sangat sesuai sekali dengan pedoman gizi seimbang kita itu. Tinggal tentunya bervariasi dan tentunya nanti harus aman gitu. Tadi pertanyaan Mbak Ajeng sudah terjawab belum ya? Sudah dokter, dokter sudah menjawab dengan detil. Harapannya di sini sobat pangan bisa mendapatkan insight-insight, pengetahuan-pengetahuan yang baru ya Dok ya. Ternyata pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman itu sangat diperlukan untuk Gen Z, terutama untuk generasi masa depan. Iya kan Dok? Nah, generasi Gen Z ini juga banyak memilih makanan itu berdasarkan rasa ya. Jadi mereka banyak memilih berdasarkan rasa. Oke, preferensi ya Dok? Iya, ini? preferensi mereka karena rasa. Sebenarnya penelitian saya di Jawa Barat kurang lebih hampir 75% siswa sekolah di sana itu yang remaja memilih makanan
karena rasa gitu. Nah, jadi bukan karena kesehatan juga, bukan karena keamanan. Nah, ini yang menjadi PR kita semuanya, karena di sekolah juga informasi tentang hal ini juga tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu solid kalau menurut saya, karena memang hanya dititipin gitu ya, bukan sesuatu yang khusus. Kemudian informasi yang mereka peroleh kebanyakan dari sosial media gitu. Jadi dan juga nanti pengaruh dari rekan-rekannya, teman-temannya. Kalau teman-teman dia ingin makan sehat, aman, tapi kalau temannya makan sembarangan di jajanan biasanya ya, yang tidak memperhatikan kesehatan, ya dia juga ikut-ikutan gitu. Jadi satu anak saja di kelas ya, dalam penelitian kami di sekolah ya, di 1.600 anak di Jakarta, satu saja anak di kelasnya itu ada yang berperilaku tidak makanan sehat dan tidak aman, itu akan mempengaruhi semua kelas, semua anak di kelas itu. Powerful sekali peer group itu. Oke. Jadi temen ya dok ini. Iya, teman. jadi nanti ke depan bisa B2SA ini didengungkan pada sosial media, tapi plus juga pada peer group. Pada teman tadi. Sebenarnya itu ada beberapa program kami dok dari Badan Pangan Nasional, itu juga terkait dengan B2SA. Ada yang ke sekolah, ada yang ke sosial media, ada yang hubungannya dengan perguruan tinggi dan sebagainya gitu dok. Tapi ternyata ya teman-teman di sini sobat pangan, ternyata tidak hanya tentang variasi beragam bergizi seimbang dan aman, tapi untuk mempengaruhi teman-teman sobat pangan Gen Z ini ada tentang teman dan juga rasa. Iya ya dok ya. Kalau Gen Z sekarang kan biasanya ada mantan ya nih dok, bukan rasa yang pernah ada, cie. Tapi juga mereka juga generasi yang convenience, yang inginnya convenience. Jadi yang dapat didapat dengan mudah. Nah, kalau kita lihat beberapa studi, memang kalau convenience ini sudah bagian darinya, makanya yang dipilih tuh jadi banyak snacking gitu kan, banyak makanan jajanan yang gampang dia peroleh gitu ya. Jadi yang convenient yang dia dapat dari online dan sebagainya gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan ke depan, strategi untuk mempengaruhi hal yang praktik-praktik yang baik untuk keamanan pangan pada generasi Z ini gitu. Ya. Tapi kan mungkin teman-teman Gen Z di sana, sobat pangan tuh kadang nggak sadar nih dok, mereka itu harus makan makanan yang aman, mereka harus makan makanan yang bergizi. Sebenarnya dari faktor kan tadi faktornya tentang teman gitu kan. Ada nggak sih dokter faktor yang lain kenapa mereka itu nggak sadar gitu? Mereka harus menjaga bahwa pangannya harus aman, harus bergizi gitu. Ya sebenarnya pertama tentunya dari pendidikan ya, pendidikan di keluarga dan sekolah gitu ya. Jadi itu sangat berhubungan juga dengan hygiene and sanitation. Jadi perilaku bersih dan sehat itu bagian dari pedoman gizi seimbang sebenarnya, salah satu pilarnya itu. Jadi memang pendidikan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan tersebut mempengaruhi informasi untuk dia gitu. Yang selanjutnya adalah mereka dilibatkan nggak di dalam proses peningkatan kesadaran terhadap keamanan pangan. Jadi kita kurang melibatkan mereka gitu. Itu yang menjadi masalah. Jadi padahal mereka punya suara gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara generasi Z ya kita harus melibatkan mereka. Misalnya dengan program-program championship gitu ya, atau program-program yang bisa mereka melakukan self care ya, jadi awareness terhadap dirinya sendiri bahwa mereka itu harus sadar gitu. Jadi dan yang ketiga tentunya message-nya jangan terlalu complicated gitu. Jadi harus punya message yang simple gitu. Jadi tadi edukasi, yang kedua adalah perlu dilibatkan ya. Jadi mereka harus karena yang paling mempengaruhi dari penelitian-penelitian yang kami lakukan, yang kami barusan publish di Food and Nutrition Bulletin, salah satu yang paling berpengaruh juga adalah diri dia sendiri. Ya. Dan yang ketiga tentunya adalah harus message yang diberikan juga jangan terlalu complicated, harus simple gitu ya, simple sehingga bisa ditangkap dengan baik. Gitu. Jadi tiga hal tersebut yang menurut saya akan menjadi fondasi, dan yang juga sekarang sangat kuat mempengaruhi adalah marketing. Marketing. Jadi marketing produk-produk gitu ya di luar sana itu harus diatur oleh pemerintah gitu ya, karena sudah banyak yang kebablasan juga gitu ya. Jadi marketing ini memang harus, iklan-iklan yang tidak mendidik itu harus dibantu untuk bisa diarahkan dengan lebih bermanfaat
sehingga mereka bisa memilih makanan yang sehat, bergizi dan aman gitu. Iya, mungkin ini Yang sedikit video-video viral yang seperti TikTok itu harus diberikan iya dok. informasi yang positif. Gitu. Iya. Jadi menjawab pertanyaannya nggak ya? Sudah. Menjawab kok dokter. Nah tadi sih terkait dengan apa yang mereka harus tahu nih makanan yang aman. Nah kebetulan Badan Pangan Nasional itu dokter kan kami di sini lebih ke pangan segar ya dokter. Iya. Jadi kami juga sudah menerbitkan peraturan Badan Pangan Nasional nomor 1 tahun 2023 tentang label pangan segar Iya. gitu. Nah, mungkin teman-teman sobat pangan di sana bisa menelusuri, bisa baca-baca, ada kok banyak di Google gitu. Iya, bagus sekali itu ya. Sebenarnya sama dengan kayak seperti Badan POM gitu, dengan teman-teman KKP. Jadi di sini dalam label itu ada yang namanya izin edar. Di situ kita tahu mana pangan yang aman itu kayak gimana sih gitu. Dilihat dari labelnya, dilihat dari nilai gizi, informasi nilai gizi ada di situ ya dok ya. Iya. Nah mungkin label ini sangat penting sekali ya, juga untuk remaja dan generasi Z tadi. Tapi seringkali mereka juga bingung dengan labeling. Jadi mungkin labeling ini harus jelas, misalnya ada klaimnya harus jelas gitu ya. Kemudian informasi yang ada juga perlu sangat jelas, dan ini labeling harus dibantu. Tapi betul saya setuju bahwa labeling ini akan menjadi alat yang penting untuk membantu mereka untuk memilih gitu. Nah, tetapi memang kalau selain labeling mungkin karena makanan yang segar tadi kan seperti apa ya, sayur dan buah-buahan ya sih, Dok. itu seringkali dijual juga kan di pinggir jalan, dijual juga di kantin ya. Nah, bagus juga itu diperhatikan karena kalau bisa di kantin sekolah itu juga mungkin bisa diatur atau diedukasi dengan baik, mungkin malah di label juga gitu. Mungkin zona bebas bakteri atau kuman yang baik gitu ya. Kan sering ada yang kayak melon potong gitu ya, pepaya potong gitu kan, dokter. sering dijual. Itu bagus sekali kalau mereka mengkonsumsi hal tersebut, tapi harus dipastikan dia aman gitu. Iya, Ya, tentunya jadi saya mendukung sekali program dari Badan Pangan untuk labeling tersebut ya. Tapi tadi memperhatikan juga mungkin di kantin sekolah dan juga di sekitar sekolah yang menjual secara di kelilingnya ya dijual, itu apakah juga dibina gitu ya untuk bisa memberikan makanan-makanan yang aman, sehat dan aman gitu. Iya. Beberapa program lainnya itu kami ada tentang promosi pangan yang aman, dokter. Jadi kami ada kayak misalnya kunci-kunci keamanan pangan atau tips menyimpan nih, biasanya itu kami biasa sebarkan kalau ada acara-acara gitu. Betul. Itu kan penting ya, Dok. Ya, sebenarnya kan message-nya nggak terlalu sulit ya. Ada kalau dari WHO itu kan ada beberapa kunci makanan aman yang penting untuk disampaikan kepada mereka. Jadi mungkin tidak terlalu banyak message-nya, tetapi penting. Misalnya kan kunci pertama mereka harus jaga kebersihan gitu. Nah, itu berarti harus start dari diri sendiri. Yang kedua adalah mereka bisa memisahkan antara mungkin diberi tahu bagaimana memisahkan makanan yang matang dengan makanan yang mentah. Nah, kalau tadi makanan segar gitu ya kan mentah kebanyakan, itu sebaiknya tidak dicampur dengan makanan matang. Itu kan biasanya teman-teman nih sobat pangan tuh di kulkas itu campur aduk gitu ya. Kemudian masak tuh harus yang benar. Jadi kadang-kadang kita ingin setengah mateng aja gitu ya. Kayak telur itu jangan setengah mateng gitu ya. Gitu, yang dokter. matang gitu ya. Kalau enggak ya kita katanya lebih bergizi, tapi sebenarnya nanti malah mendapatkan cemaran salmonella gitu ya. Kemudian jaga pangan itu suhu yang aman, karena kalau kita lihat itu banyak sekali makanan itu kan disimpan kelamaan gitu ya. Nah, ini yang seringkali juga penting untuk diperhatikan. Dan yang terakhir yang selalu dipesankan oleh WHO juga adalah gunakan air yang bersih gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Kemarin mahasiswa saya sempat meneliti beberapa makanan jajanan di sekitar universitas gitu ya. Ternyata masalahnya di air gitu. Masalahnya di air. Jadi ada foodborne disease, juga ada air yang juga bisa mempengaruhi gitu. Iya. Jadi buat teman-teman nih, mulai dari kulkas, naruh makanan di kulkas jangan sembarangan. Iya, pada waktu motong-motong juga jangan dicampur antara yang matang dengan yang potong pepaya, jangan dicampur dengan
yang matang gitu ya, Iya. jadi dipisahkan. Terus air tuh pakai air yang bersih teman-teman. Iya. Jangan lupa juga nih, biasanya kalau teman-teman Gen Z tuh mau bikin mie instan, misal pakai telur nih ya dok, pakai telur, pakai sayur, tapi telurnya setengah matang. Ya hati-hati aja sih, hati-hati gitu Iya, aja tidak ya dok. disarankan sebenarnya. Oh tidak Ya, disarankan malah sebaiknya dok. kalau telur ya matang saja gitu. Oh gitu. Iya, karena udah banyak Oke. studinya nanti menimbulkan apa yang disebut dengan cemaran Salmonella enteriditis itu cukup banyak ya. Apalagi kalau kita tidak bisa memastikan bahwa cold change dari telur itu, jadi rantai supply dari telur itu memang dijaga dengan baik gitu. Oke, Ya, oke. jadi sebaiknya matang saja Oh, gitu. sebaiknya matang saja Iya, teman-teman. jadi kalau mitosnya telur setengah matang itu lebih baik, itu tidak sepenuhnya berbasis bukti gitu. Oke, Ya. wah sepertinya seru ya kalau episode kali ini kita bukan episode kali ini, mungkin episode selanjutnya kita hubungkan dengan mitos dan fakta gitu ya. Mitos dan fakta Iya. tentang makanan-makanan yang selama ini tuh Gen Z suka makan kayak tadi telur setengah matang. Tapi ini karena ini tentang pangan yang aman dan bergizi, Iya. pertanyaan terakhir nih dok untuk Iya. Gen Z. Apa sih dok yang terjadi bila teman-teman remaja, teman-teman Gen Z ini selalu makan makanan yang kurang aman gitu. Nanti Iya, ke iya. depannya entah mereka nanti kan harus menikah dulu, harus punya anak dulu gitu. Iya. Nanti ada pengaruhnya nggak sih ke depannya gitu? Iya. Pertama kita harus meyakinkan kepada generasi Z ini atau milenial atau pasca generasi Z bahwa eh, kualitas makanan dan kualitas dan keamanan makanan itu on their hand gitu. Soon to be on their hand gitu. Ada di tangan mereka. Oke. Gitu. Jadi karena mereka nanti akan menjadi pengambil keputusan ke depan gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka mengkonsumsi terus-terusan makanan yang mengandung tadi kan ada beberapa cemaran, pertama cemaran biologis, cemaran kimia dan cemaran fisik ya. Kalau fisik mungkin tidak terlalu menjadi masalah yang sangat serius, yang paling serius adalah cemaran yang biologis dan kimia. Itu pengaruhnya banyak, tidak hanya pada masalah timbulnya penyakit. Tadi penyakit tidak hanya penyakit yang akut, bisa juga menyebabkan penyakit kronis. Bahkan ada yang bisa menyebabkan kanker ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi ya bisa kalau penurunan jangka panjang, penurunan cemaran ini akan menimbulkan penurunan penyerapan zat gizi, tentunya akan berpengaruh dari segala macam permasalahan tubuh kita, pertumbuhan, kemudian juga otak ya. Nah, tentunya mempengaruhi kecerdasan juga. Dan yang selanjutnya adalah yang cukup penting adalah bahwa mereka juga mempengaruhi sosial dan ekonomi masyarakat ke depan. Gitu. Pangan aman itu mempengaruhi sosial ekonomi betul, dok. sangat sekali. Jadi tidak hanya berhubungan dengan masalah penyakit, tapi berhubungan dengan sosial ekonomi. Karena dia akan mempengaruhi produktivitas suatu bangsa. Oh Begitu, iya, karena mereka sakit itu tadi ya dok. Ya kalau dia sakit terus-terusan otomatis akan Oke. jam waktunya atau harinya keambil, tapi juga tadi mempengaruhi kesehatan dia yang secara optimal. Jadi dia tidak menjadi generasi yang emas gitu. Jadi menjadi generasi yang kurang optimal kesehatannya. Nah, kita bayangkan kalau mereka menjadi generasi yang tidak optimal, tapi nanti pada waktu bonus demografi mereka memimpin bangsa ini, masa sih kita mau dipimpin bangsa yang berasal dari yang banyak tercemar dari banyak sekali masalah kuman-kuman ya, itu mempengaruhi sekali. Jadi penting kita perhatikan. Jadi itu masalah human capital sebenarnya. Jadi keamanan pangan itu diangkat oleh Badan Pangan Nasional ini sangat penting sekali karena menyangkut human capital, menjadi kualitas bangsa. Gitu. Oke. Nah, yang paling terakhir nih dok, boleh tidak dok satu pesan untuk generasi Z zaman sekarang? Mungkin bisa disampaikan dok ke kamera. Oh ya, di kameranya ya. Ya, pesan untuk Waduh, Gen Z. pesannya apa ya? Menurut saya yang pesan paling penting adalah tetap makan aneka ragam makanan. Jadi apa sih makanan yang banyak warnanya aja di dalam piring kita, gitu ya. Yang kedua adalah terus menjaga kebersihan. Ya, jadi kebersihan itu tidak sulit. Yang paling gampang adalah cuci tangan sebelum makan, gitu ya. Itu yang paling gampang, gitu ya. 20 menit gitu ya. 20 menit kita
20 detik ya mungkin ya. Mungkin nggak terlalu lama tapi bersih gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita pastikan makan dari sumber yang terjamin tidak menimbulkan atau tidak terdapat kemungkinan cemaran biologis. Ada kumannya atau jamurnya gitu ya. Dan juga tidak yang tercemar kimiawi. Misalnya kita tertarik dengan makanan-makanan yang berwarna ngejreng gitu ya, padahal ternyata berasal dari bahan tambahan pangan yang kurang baik gitu. Nah, yang pesan yang paling penting lagi adalah jagalah diri kita sendiri, karena kita ini bisa melakukan pencegahan berasal dari diri kita sendiri. Kalau bisa mempengaruhi dari temannya yang lain, begitu, untuk bisa makan yang bervariasi, yang bergizi tadi, tapi juga memilih makanan yang aman, ya. Karena akan mempengaruhi kualitas generasi muda ke depan. Oke, karena akan mempengaruhi kualitas generasi mendatang ya Dok Iya, ya. Oke, terima kasih Dokter Rina Sama-sama. sudah sharing, udah memberikan insight untuk Iya. kita hari Mudah-mudahan ini. berguna ya. Oh, sangat berguna. Semoga menjadi amal jariah juga ya Dok. Atas informasi tentang pangan aman dan bergizi untuk generasi Z. Perbincangan kali ini mungkin cukup sekian ya Dok ya. Kami terima Mbak kasih Ajeng, dan mohon ya. maaf Dokter kalau misalnya ada salah kata. Saya juga mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang tidak begitu jelas karena memang saya bicara dengan generasi Z nih ya. Sebenarnya saya mungkin generasi sudah lawas gitu ya. Jadi mungkin ada kata-kata saya yang kurang gaul atau kurang bisa dimengerti. Mudah-mudahan tetap berguna. Iya. Ya. Nah, kalau memang nanti teman-teman sobat pangan di sini masih ingin bertanya-tanya tentang pangan yang aman dan juga bergizi, bisa bertanya melalui komen yang ada di bawah ini ya, di bawah channel YouTube ini. Baik sobat pangan, jangan lupa untuk selalu ikuti YouTube channel Badan Pangan Nasional dengan subscribe, like, and share untuk mendapatkan berita-berita terbaru lainnya dari Badan Pangan Nasional. Saya Diajeng Rohma Islami dan Saya Rina Agustina. oke, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam B2SA, beragam, bergizi seimbang dan aman. Salam Habiskan. B2SA. Oh ya, salam B2SA. Terima kasih dokter. Oke.